Teman-teman kita mulai ya. Ini 10.15. Baik. Kita mulai on time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hilang aja Allah kemana. Insyaallah harus semangat karena hidup kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Semoga akhir-akhir hidup pun masih semangat gitu kan. Kalau perlu pun pas tidur tuh masih semangat gitu. Jadi yang ngigau gitu kan. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama kita bersyukur pada Allah Taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas hidayahnya, atas nikmat-nikmat dan nikmat Islam dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan untuk mempelajari kitab yang Allah muliakan, dari mana Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Maka ini yang seharusnya kita syukuri, teman-teman syukuri juga, karena di saat yang lain mungkin tidak sempat atau belum sempat untuk mempelajari Al-Quran, justru teman-teman Allah karuniakan, Allah sampaikan untuk mempelajari Al-Quran, gitu kan. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan salawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rasulullah manusia mulia, manusia terbaik, manusia yang merindukan kita semuanya. Teman-teman, asalkan teman-teman tahu, setiap nabi itu, setiap rasul itu Allah beri satu doa yang dimana doanya itu sebagai doa pamungkas lah, katakan gitu, doa yang pasti Allah kabulkan. Nah, setiap rasul sebelum Rasulullah SAW itu tuh doanya sudah dipakai, cuma Rasulullah yang tidak menggunakan doa tersebut. Nah, kenapa? Karena Rasulullah tahu doa ini itu doa yang mustajab atau doa yang pamungkas gitu. Dan Rasulullah pengen doanya ini itu digunakan untuk umatnya gitu. Ketika apa? Ketika di akhirat nanti. Jadi pada saat semua manusia di akhirat kelak meminta syafaat kepada para nabi, kepada Nabi Adam sebagai bapak kita gitu kan. Tapi Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Terus kepada Nabi Ibrahim dan juga tidak bisa kepada Nabi Isa dan juga tidak bisa, dan akhirnya diarahkan kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW lah yang bisa memberikan kita syafaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Nah gitu teman-teman. Maka betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Rasulullah memikirkan kita semua, manusia yang setelah masanya Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba kita kalau manusia biasa pasti dia berpikir tentang manusia yang ada pada masanya itu gitu kan. Kalau Rasulullah katakanlah manusia biasa, pastilah Rasulullah cuma memikirkan manusia yang ada pada masanya itu, tidak perlu lagi memikirkan manusia yang sebelum-sebelumnya atau sesudahnya gitu kan. Tapi karena keluar biasaan Rasulullah SAW, karena kasih sayangnya Rasulullah SAW memikirkan umat-umat setelahnya gitu. Dan itulah yang diajarkan kepada kita semua. Ketika kita hidup juga, kita bukan memikirkan diri kita sendiri, apalagi manusia yang hidup di masa sekarang. Tapi kita berpikir jauh, bagaimana kita berpikir untuk anak-anak kita nanti misalnya, atau gimana kita berpikir tentang jodoh kita gitu kan, bagaimana kriterianya gitu, atau generasi setelah kita nanti, setelah 100 tahun kemudian, ribuan tahun kemudian, kita nggak tahu. Tapi Rasulullah mendidik kita dengan memiliki visi besar, visi yang jauh gitu, dan ini yang dimiliki oleh Islam, tidak dimiliki oleh katakanlah agama-agama yang lain. Nah itulah keluar biasaan Islam, teman-teman. Nah maka kita berharap semoga nanti di akhirat kelak Rasulullah SAW mengenal kita sebagai umatnya gitu.
Amin ya rabbal alamin. Karena teman, kalau kita cuma mengakui, ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah, kata kita gitu kan. Tapi kata Rasulullah, kamu umatku, apa buktinya gitu? Bukankah sakit gitu kan? Misalnya teman nih mengatakan kepada yang dicintainya gitu kan, adek, abang suka sama adek gitu kan. Tapi sukanya abang tuh gak dibalas sih sama si adek gitu kan. Gimana perasaannya? Justru kalau di pelet itu bukan cinta yang murni lagi. Nah, pasti cintanya setan gitu kan. Masa mau dicintai sama setan? Nah gitu kan. Nah maka kita perlu membalas cinta Rasulullah SAW ini teman-teman. Dengan apa? Salah satunya dengan mengkaji Al-Quran. Karena inilah kemujizatan Rasulullah SAW yang ada pada kita sekarang ini dan sampai akhir zaman kelak. Nah, sebelum itu sebelumnya kita ini ya baca Al-Quran bareng-bareng dulu. Surat Al-Fatihah kita baca bareng-bareng. Pertama saya pandu dulu, nanti teman-teman ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya kita baca bareng-bareng. Jadi kita bagi dua kelompok, Adrian, Dafa, Lindan sama Januar baca Al-Fatihah 3 kali. Nanti diikuti sama Faisal, Rifa, terus Alwa sama Rafka Al-Fatihah juga 3 kali. Tapi dimulai dulu dari yang sebelah kiri gitu. Nah, Al-Fatihah 3 kali. Bareng-bareng. Satu ya. Jadi ini apa ya? Untuk menjaga fokus teman-teman gitu. Jadi gimana teman-teman tuh fokus pada tugasnya masing-masing. Nanti yang sebelah kanan fokus juga pada apa yang dibacanya gitu. Jadi seolah-olah nanti kayak ada tabrakan gitu bacanya gitu. Tapi bagaimana kita menjaga fokus gitu. Itu ya. Nah, siap? Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya sebelah kiri mulai 1, 2, 3. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
bisa dijaga fokusnya nggak? Bisa. Nah, oke, selanjutnya kita ini dulu ya, absen dulu. Adrian, Adrian ada ini nggak tokoh atau public figure yang favorit gitu? Messi. Kalau dari ini, dari tokoh religius agama. ya. Ustaz, adik saya bisa jadi kenapa Sama yang sering didengar gitu atau muncul di FYP gitu kan. Ustaz Hanan Ataki. Hanan Ataki. Masya Allah. Lama hijrah. Terus ini bagi Adrian Islam itu apa? Kesempurnaan, kesucian, apalagi? Kalau misalnya nih ditanya sama orang non Muslim, Islam itu apa sih, gitu kan? Atau misalnya ada orang Muslim nih bilang, gua mau masuk Islam, tapi masih ragu nih, lo tuh bisa nggak meyakinkan gua gitu, misalnya kata. Nah gimana? Atau bagi Adrian apa Islam itu? Kan kalau tanya apa ya? Yang kepikiran aja. Menurutnya Islam adalah agama yang sempurna lah, indah. Sempurna dan indah. Terus selanjutnya ini Yanwar. Ini tokoh favorit public figure. Saadi Hidayat. Kenapa beliau? Iya, hafalannya Masya Allah. Perhatikan baik-baik atas diri. Terus ini bagi Yanwar, Islam itu apa? Takwir diajarkan kepada makhluk berdosa. Makhluk sapi gimana? Yang bagus juga tuh jadi pertanyaan tuh. Sapi gimana ya? Hewan-hewan. Ada tuh nanti di filsafat tuh bisa ditanya. Yang buat terus ini Faisal. Siapa tokoh favorit? Di bidang religius. Boleh bidang religius, boleh di bidang motivator atau Sadul Somad. Terus bagi Faisal, Islam itu apa? Islam itu agama yang membawa pada manusia dalam keselamatan dan kedamaian, yang memikirkan perihal dalam diri manusia tersebut, dan termasuk dari awal dia bangun hingga dia tertidur kembali. Islam itu memikirkan segala aspek dalam kehidupan manusia. Jadi mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Islam. Jadi kalau agama lain enggak ya? Agama lain enggak? Ini kan enggak menyeluruh Islam. Yang sampai aspek kecilnya pun dipermasalahkan menjadi keadilan. Ya. Benar. Jadi coba aja didiskusikan sama teman-teman non muslim. Ini apa gitu ya? Ya cuma itu tentang sudut pandang gitu. Pasti di antara mereka tuh nggak ada gitu kan, yang mengatur kehidupan. Sekomprehensif, selengkap Islam tuh nggak ada gitu.
Terus ini Java. Toko ini favorit. Sama kayak Saya di Dayat. sama di mana? Serta ini siapa namanya? Tak jadi misalkan. Agama Islam itu adalah sebuah keistimewaan bagi umat Islam. Jadi kalau berarti Islam tidak istimewa bagi umat yang lain. Oh enggak juga. Maksudnya gimana? Pada satu. Tapi kalau nggak salah Rifa bilang Islam rahmatan lil alamin ya? Atau Faisal bilang tadi? Nah, ya. Gimana? yang membawa kedamaian bagi Islam. Di kedamaiannya cuma bagi umat Islam aja. Enggak. semua. Dan semua agama gitu. Islam tuh agama yang memberikan kedamaian bagi umat lain, di agama yang lain. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam kita, alam jin, gitu kan, dan sebagainya, termasuk semua manusia. Terus Lindan, siapa? Sayyidina Umar. Kenapa beliau? Karena kagum aja sama sifat kerasnya, walaupun kan kalau diceritain Sayyidina Umar itu dulu keras banget ya bengis, tapi ketika ketika Rasulullah SAW meminta kepada Allah SWT untuk meluluhkan hati Umar pun jadi sahabat Nabi, dan sampai akhir hayat Rasulullah pun Sayyidina Umar jadi pendamping Nabi gitu. Dan kalau nggak salah kuburnya juga di sampingnya kalau nggak salah. Iya. Kalau toko sekarang di zaman sekarang, Kalau zaman sekarang mungkin Ustaz Abdul Somad. harus sama. Coba. Kenapa suka beliau? Karena pantunnya. Ustaz Abdul Somad karena cara ngejelasinnya aja sih, yang tegas gitu, yang rasanya ceplos-ceplos tapi bener. Sip. Terus bagi Lindan, Islam tuh what? Mahwa Islam. Itu prinsip sama pegangan hidup. Insyaallah sih prinsip. Ayo, mau dibimbing. Karim, ada kabar? Nggak ada. Izin. Kemana? Lagi ngurus rekening. Ngurus rekening. Iya. Banyak kali uangnya. Percaya. Habis kuliah tadi pergi ngurus. Enggak, dia itu dari Nggak ada yang pertama. Rehan nggak ada. Rifa. Kemana kemarin nggak hadir? Peristiwa Isra Mi'raj. Gimana sehat? Alhamdulillah sudah sehat. Tapi ada aman ya, nggak ada cedera atau berdarah gitu? Aman. Gimana ceritanya tuh kok bisa ini? Tahu itu tiba-tiba angkot langsung nyeruduk dari belakang. Oh dari belakang, nanti Diva dari depan dan belakang gitu. Gue udah jatuh.
Tadi ya tokoh favorit Ya, Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad. Kenapa dia? Karena cara penyampaiannya yang enggak terlalu lurus, terus ada bercandanya, tapi benar. Terus bagi Rifa, Islam itu apa? Islam itu agama yang benar, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu agama lain gak benar. Yang paling benar itu agama Islam. Berarti agama lain benar juga. Iya. Strike 2, 3. Tapi kan kalau dikatakan paling benar, artinya kan yang lain benar gitu. Menurut kepercayaannya masing-masing. Jadi gimana, Islam itu benar atau agama lain benar juga? Agama yang paling sempurna. Berarti lebih sempurna. Enggak sempurna itu. Tuhan kita ada satu, Bos. Allah. Benar enggak? Insyaallah. Jadi gimana, dia Islam benar atau paling benar? Paling benar. Berarti agama lain benar juga. Ada benarnya. Tapi yang paling benar itu agama Islam. Oke, nanti kita beda gitu. Itu Terus saya masing-masing, Bos. Rehan gak ada, Kita enggak boleh gitu. Farel gak ada kabar. Rehan keduanya gak ada kabar juga. Alwa. Nyawa apa siapa tokoh? Adi Hidayat. Saya Hidayat. Dia tegas tuh dia. Kalau dalam sejarah Islam ada tokoh favorit, misalnya kayak Linda tadi Umar gitu kan. Ini dolanya. Tokoh juga Apa ya kayak tadi? siapa namanya ngurus muka Itu kalau Ya gimana sih, Ibnu Khaldun universitas nggak ada ini. Soleh Iskandar. Terus Islam itu apa? Imam. Gak ada ceritanya. Islam itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus taat kepada aturannya. Sih boleh. Iya. Oke. Ya itu yang diri lu bisa harus taat. Iya, diri juga. ditawan. Iya. Apa Belum. Satu lagi. satu lagi apa langsung aja. Kafka. Dan tokoh favorit Kafka siapa? Dari zaman Sekarang boleh. Sekarang sama teman dulu. kalau zaman sekarang Ustaz siapa ya? Namanya Ustaz siapa? Soalnya nggak pernah lewat TPK ini. Atau ini aja tokoh motivator siapa gitu yang sering didengar gitu. Rocky Gerung. Takdum. Siapa? Gimana? Gak tahu Pak. Soalnya pemain TikToknya. Motivasi. Satu rumah aja, satu rumah. Kalau dari zaman Nabi ya Aiman. Atau Ustaz yang zaman sekarang ini mereka tahu gitu. Hidayat sama yang pernah dulu ya IPP. Adi Hidayat sama siapa itu? Anak laki. Ya. Kenapa gitu? Saya jarang update Pak. Buat. Jangan lupa ada saya. Apa? Status. Wah, Ini Islam apa lagi Kafka? menurut saya Islam itu kayak agama penyempurna dari agama yang lain. Ya, yang kayak apa sih? Iya deh kayak gitu Pak, kayak penyempurna dari agama lain. Nah, agama lain kan banyak kayak enggak kayak larangan dari yang lain kan
belum ada, jadi di Al-Quran kan udah ada, jadi kayak penyempurna gitu Pak. Iya. Dia menyempurnakan. Iya, agama yang menyempurnakan agama lain. Ayo sekarang masuk Islam kan? Ya kalau bagi Adian apa dari Islam? Tadi apa? Islam itu agama yang sempurna dan indah. Ya sempurna indah. Kalau Yanwar? Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lalu diajarkan kepada manusia. Kalau Faisal sih Islam yang memikirkan konsep dari bangun Iya. tidur kembali. ngatur sekarang. Itu secara kesimpulan. Oke. Direvisi lagi. Kurang. Oke teman-teman, karena kenapa saya tanya Islam itu apa bagi teman-teman? Karena ini menyangkut akidah kita gitu, menyangkut keyakinan gitu. Karena kalau akidahnya nggak beres, nanti amal-amal yang lainnya pun nggak beres gitu, atau nggak bisa diterima Allah SWT gitu kan. Karena ibaratnya akidah itu bagaikan fondasi bangunan, dan bangunan-bangunan ini dinding apalagi yang ada di atas fondasi itu bagaikan amal-amal kita gitu kan. Nah, apa jadinya kalau misalkan akidahnya, fondasinya gak sedalam yang ingin kita bangun, bagaimana bangun yang di atasnya gitu kan? Pasti roboh gitu. Misalnya bangun yang paling tinggi, Burj Khalifa gitu kan, yang paling tinggi itu saya tengok tuh fondasinya tuh sangat ke dalam teman, sampai berapa meter tuh, kilometer tuh. Karena apa ya, tanah di Arab itu tidak sekuat tanah kita sekarang ini gitu. Jadi beda kesuburan tanahnya gitu. Maka digali dah sampai dalam tuh, sampai tanah yang paling padat gitu kan. Nah itu untuk membangun bangunan yang tinggi gitu kan. Ini baru kita berbicara tentang bangunan yang secara material gitu kan, yang kita lihat gitu. Terus bagaimana dengan bangunan kita tuh, bangunan diri kita sendiri, akidah kita bagaimana gitu kan? Itu yang jadi pertanyaannya. Karena teman-teman, di zaman sekarang itu orang tuh bukan apalagi ya berperang dengan fisik atau berperang dengan senjata, berperang dengan pistol, senapan gitu. Itu masih ada, cuma di tanah Syam sekarang, di Palestina gitu kan, di Lebanon gitu. Itu tuh perang yang masih dapat kita lihat gitu, yang dimana dipropaganda oleh Amerika gitu kan. Tapi kita ini juga sedang diserang teman-teman, misalkan tahu gitu kan. Nah, jadi serang itu apa? Pemikiran kita, akidah kita dibuat ragu apakah Islam itu benar gitu kan. Kayak tadi gitu kan, ketika saya tanya gitu. Gimana nih Pak? Islam benar atau agama lain benar juga gitu kan. Nah, ini teman-teman, pentingnya kita menguatkan akidah gitu. Karena kalau kita nggak kuat akidah kita, nantinya jadinya kayak Abu Janda gitu kan. Entah kemana-mana dia ini masuk gitu. Tuh tadi pagi kalau salah saya lihat tuh, dia tuh menyampaikan pidato di dalam gereja gitu dan menyalahkan umat Islam. Keparah itu dia. Dibilangnya kita ini Muslim membantai orang-orang Kristen, mana buktinya gitu? Sembarang aja dia ngomong gitu kan. Dibilangnya kita mayoritas itu menindas yang minoritas, menindas agama yang lain. Justru Abu Janda tuh kalau saya bilang Abu Sintiang lah gitu kan. Abu Sintiang tuh Sintiang tuh orang yang nggak jelas pikirannya gitu. Itu Abu Janda yang membuat Indonesia tuh terpecah gitu kan. Malah ini juga dia tuh banyak banyak yang melindungi gitu. Harusnya kalau negara kita emang menjaga kesatuan Indonesia, orang-orang kayak itu harusnya diusir aja dari Indonesia gitu kan. Kalau ingin menjaga persatuan gitu. Tapi nyatanya gimana? Malah dipelihara orang-orang kayak gitu kan.
Nah, itu teman-teman betapa pentingnya akidah itu bagi kita. Dulu di zamannya Rasulullah SAW, ketika ada sahabat yang hijrah ke Habasyah itu gimana? Di seberang Yaman, Habasyah. Kalau sekarang kalau salah Afrika namanya. Gitu. Nah, jadi ada sahabat yang hijrah waktu itu ke Habasyah namanya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, dia ketemu sama Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi itu masih agama Nasrani. Nah, Raja Najasyi ini dia tuh dicoba untuk dipropagandakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu kan, orang-orang utusan kafir Quraisy gitu. Dicoba dihasut lah gitu. Hai Raja Najasyi, ini ada orang-orang muslim yang hijrah ke negerimu. Dia tuh mencoba untuk melakukan ini itu. Lebih baik engkau pulangkan saja mereka ke Mekah lagi gitu kan. Tapi Raja Najasyi enggak mau menerima sepihak aja gitu. Raja Najasyi memastikan dulu apakah benar informasinya gitu kan. Maka ini juga penting pelajaran bagi kita ketika ada informasi ini, apakah benar gitu. Nah, kita pastikan dulu ke orangnya gitu kan. Kalau enggak dari orangnya langsung, bisa jadi itu hanya hiburan gitu, prank gitu kan. Nah, Raja Najasyi tanyalah ke sama Ja'far gitu, apakah benar yang dikatakan oleh orang utusan kafir Quraisy ini? Tidak, wahai raja gitu. Justru Islam gitu kan, ditanya sama Raja Najasyi itu, Islam yang apa? Islam itu kata Ja'far, Islam itu sebelum Islam datang kami itu sering berbuat zalim sama orang lain, sering menganiaya, yang kuat menindas yang lemah, terus suka memperkosa wanita gitu kan, suka berlaku curang dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika Islam datang, kami berbakti kepada orang tua, jujur, terus memuliakan perempuan gitu kan, tidak menindas orang-orang yang lemah gitu. Nah, dan Raja Najasyi kagum dengan jawaban Ja'far tadi. Nah, itulah Islam bagi Ja'far gitu kan. Nah, dengan jawaban yang diberikan Ja'far itu, maka menjadi asbab atau menjadi hidayah bagi Raja Najasyi untuk menerima Islam juga gitu. Nah, maka itu teman-teman saya tanya tadi kan, Islam itu apa bagi teman-teman gitu. Siapa tahu nanti ketika teman-teman punya jawaban Islam itu apa, ketika ditanya nih sama orang-orang non-muslim, nah teman-teman punya jawaban yang dimana mungkin bisa menjadi penyebab orang lain itu nanti masuk Islam gitu. Nah, itu saya bilang, sebelum saya mengenal Islam, saya Islam dari lahir teman-teman. Nah, tapi pemahaman Islam itu baru ketika pemikiran Islam ya. Pemikiran Islam itu setelah tamat SMA gitu kan. Jadi tamat SMA itu saya nggak lanjut kuliah dulu, belajar tentang Islam gitu kan. Nah, sebelum saya memahami tentang Islam, misalnya nih, ketika orang tua nyuruh, ibu manggil gitu kan, bang, sini dong bantu ibu gitu. Kitanya masih sibuk main HP kan, nggak mau dengar gitu kan. Tapi ketika kita mengenal Islam, kita memahami Islam, ketika dipanggil sama orang tua, abang, bantu ibu dong. Kita siap membantu ibu, langsung kita bantu ibu. Karena kita sudah memahami Islam secara mendarah daging gitu kan. Nah, karena inilah pentingnya akidah, memahami Islam dengan sempurna, dengan paripurna. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ya, terkait tadi pertanyaan, apakah Islam agama yang benar atau Islam itu paling benar gitu. Biasanya orang-orang liberal liberal itu artinya kebebasan.
Dan jika teman-teman perhatikan, di Amerika ada namanya patung Liberty, ya kan? Nah, patung Liberty itu sebagai simbol dari kebebasan. Jadi teman-teman tuh bebas lah berbuat jahat, bebas untuk melakukan apa aja gitu yang buruk gitu kan. Bahkan kata siapa tuh kan? Kata teman saya, ada satu hari itu Amerika itu hidup tanpa aturan. Jadi boleh kita membunuh orang lain, boleh kita memperkosa orang lain, boleh kita berlaku curang ini yang buruk-buruk pentingnya boleh kita lakukan gitu. Kenapa? Karena nggak ada aturan, satu hari tanpa aturan. Nah, bagaimana kacaunya nanti keadaan masyarakat saat itu ketika nggak ada aturan. Nah, inilah yang apa namanya, yang digaungkan atau yang disebarkan oleh orang-orang liberal itu. Itu baru tentang aturan, belum tentang akidah gitu kan. Nah, terkait akidah, orang liberal mencoba menyampaikan bahwa semua agama itu sama. Ada teman tahu kan? Ada yang bilang kita tuh nggak boleh menyalahkan agama lain, nggak boleh menyalahkan. Ya kita tahu, maksudnya itu apa namanya? Kita menghormati juga agama lain, kita toleransi di sini. Toleransi itu artinya kita nggak mengganggu ibadahnya agama lain, kita nggak mengusik mereka, gitu. Itu toleransi kita, tapi kita tidak mencampurkan ibadah kita dengan ibadah mereka gitu. Misalnya ada tuh agama yang coba untuk menyampurkan, namanya sinkretisme kalau nggak salah. Jadi percampuran semua agama dalam satu ibadah gitu. Misalnya kalau dalam Islam kan salat gitu, Allahu Akbar gitu kan misalnya. Terus dalam salat itu ada nyanyinya gitu. Jadi campur gitu. Jadi ada campuran gitu. Nah inilah yang nanti disebarkan oleh orang liberal. Dan parahnya orang liberal ini pakai dalil Al-Quran. Nah orang liberal itu dia tuh pakai dalil Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 62. Nah jadi bilang nggak sama orang liberal itu orang-orang yang mencoba ini ya merusak akidah. Dia bilang innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amina billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, orang Nasrani, wasabiin, orang Sabiin, asalkan mereka beriman kepada Allah, yang pertama tadi, asalkan mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan berbuat baik, maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mereka tuh nantinya akan mendapat kebahagiaan, mereka tuh nggak sedih, mereka tuh nggak akan takut. Nah itulah tafsir orang liberal gitu. Soalnya bukan tafsir liberal kan. Tafsir ini hanya dikutip sebagian saja soal orang liberal gitu. Jadi kalau bisa dibilang apa ya, orang liberal itu dari 100 halaman buku dia tuh cuma baca kata pengantarnya lah, katakan gitu. Dia tuh gak baca semuanya gitu kan. Nah padahal di sini juga dibahas gitu kan misalnya gitu. Jadi pada zaman dahulu tuh di dalam tafsirnya kata agama tadi itu mereka tuh mendapat kebahagiaan, benar, tidak akan takut gitu kan, benar gitu. Tapi ketika apa? Ketika dakwah Islam itu nggak sampai kepada mereka. Nah itu baru Allah terima keimanan mereka gitu. Karena apa? Karena dakwah Islam itu nggak sampai gitu kan. Misalnya nih mereka tinggal di tinggal di hutan, tinggal di pedalaman gitu kan, tinggal sendiri pula gitu kan, kayak Tarzan misalnya. Tarzan gitu kan. Nah, tapi Islam itu gak sampai kepada mereka gitu. Nah, maka itu tuh Allah terima keimanannya asalkan apa tadi? Asalkan beriman kepada Allah, asalkan beriman kepada hari akhir dan berbuat baik gitu. Tapi ketika Islam sudah sampai, wajib masuk Islam gitu kan. Nah, maka tafsiran para liberal itu cuma mengambil sebagian saja gitu. Mereka tuh tidak secara komprehensif gitu. Dan tugasnya emang membuat kita tuh ragu pada Islam. Nah, jadi ketika ditanya agama apa yang benar, Islam gitu kan.
Tapi kita tidak apa namanya, cukup ini menjadi keyakinan kita gitu, tidak merusak perpecahan pada orang lain. Karena tidak mungkin kita mengatakan satu hal dengan dua jawaban gitu. Misalnya gimana ya? Pada satu waktu mengatakan dua jawaban. Misalnya misalnya apa ya? Ya misalnya gini. Misalnya Adrian ada di sini, saya bilang Adrian ada di sini. Tapi pada saat yang sama Adrian nggak ada kok di sini. Bisa nggak? Saya bilang kayak gitu. Nggak bisa kan? Jadi masa saya bilang Adrian ada di sini, tapi di sisi lain saya juga bilang Adrian tidak ada di sini. Nah, jadi gimana? Yang mana bedanya gitu? Nah, maka ini pentingnya teman-teman. Kita juga berpikir kritis. Apa namanya tuh? Bersifat apa namanya? Menjadi subjektif kita gitu, gimana kita menilai Islam. Nah, itu teman sekilas tentang Islam. Kenapa penting kita mengenal Islam itu apa? Kalau kita nggak tahu Islam itu apa, nantinya Islam kita jadinya cuma Islam KTP gitu kan, Islam KTP gitu. Dan orang-orang malah menyalahkan kita Islamnya, Islam yang kita anu gitu kan. Makanya ketika ditanya ada ketika ditanya Islam itu apa, ya kamu lihat Islamnya sendiri gitu, jangan lihat Muslimnya, karena Muslim itu belum tentu Islam, dan Islam sudah pasti dianut oleh orang-orang Muslim gitu kan. Nah, itu karena kalau kita nggak punya pegangan, tidak tahu Islam itu apa, dan cuma karena keturunan gitu kan, maka nggak menguatkan kita gitu. Baik, jam 11 mengenal Islam itu apa. Nah, insyaallah besok kita mengkaji lagi tentang Al-Quran gitu kan. Apakah benar Al-Quran ini dari Allah gitu kan? Apakah bukan karya Nabi Muhammad atau karyanya orang-orang Arab? Karena Al-Quran turun di Arab. Nah, gimana jawabannya? Gitu kan. Nah, insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita ini baca Al-Quran satu-satu. Jadi sekarang ini diangkat apa namanya, kursinya, dimajuin kursinya. Bawa aja yang kosong. Baca surat baik. Berapa ya? Oh iya. Ini Ali Imran ayat 19.
boleh siapa? Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa. Kalau nggak sampai nafasnya seperti itu aja. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagiyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Coba lagi, ulang lagi. Kali inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Buka aja sih. Terus coba Dafa. Ada mantu. Ayat 19 sampai satu ayat aja. A'udzu billahi minas Coba dikeluar lidahnya dikit. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba minasyaiton. Minasyaiton. Jangan dikeluarin lidah. Jadi tengah lidahnya ada tamasya. Minasyaiton. Susah. Bakal dilatih nanti. Coba lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ayat 19. Oh ini. Inna dina indallahi Islam. Inna dina Inna dina
ikhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan Ulang wa di atas ulang wa ma khatalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. ini ya pelancaran. Kalau ngantuk ini cuci muka apa enggak? Ya. Faisal. Ayat 19. Innad dina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ha itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa mahtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bagyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Itu ada kayak apa namanya? Latihan ngaji gitu. Dari pondok. Oh, pondok. Pasan. Sisi. Ya. Terus Diva. Ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ukhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum Wa makhtalafa tadi yang di atas. wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Insyaallah. Sadaqallahul azim. Dulu pernah ini ngajar ngaji gitu atau Pondok sana. oh benar juga. Si. Rafka. Ayo. Sebenarnya ini ya. Agak apa dulu? Jadi dalam Al-Quran Islami itu penulisannya berbeda dengan mushaf
Indonesia. Saya tadi. Jadi bacanya itu wa mukhtalafa, bukan wa ma mukhtalafa. Jadi ini itu bukan doma, hamzah wasal namanya. Hamzah wasal. Jadi nanti, nah di sini juga dalam atau mushaf Madinah kayak gini juga jadinya. Jadi setiap yang alif lam itu tuh dia ada hamzah wasal. Nah, kayaknya saya bilang kemarin kalau mat itu alif itu fungsinya sebagai mat, bukan sebagai huruf. Kalau sebagai huruf ya tadi ya dia kan huruf, jadi ya kan baca itu. Jadi ketika ada hamzah kayak gini, nah baru dibaca dibaca u. Tapi kalau nggak ada ini, nggak ada hamzahnya, nggak bisa gitu, karena alif itu berfungsi sebagai mat, panjangnya bacaan. Jadi ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Nah, kalau ini namanya hamzah apa ya? Nggak tahu nggak? Hamzah apa? Hamzah. Ya hamzah kotor. Jadi itu namanya hamzah. Nah, ini hamzah wasal, nah ini hamzah kotor. Nah hamzah wasal itu dia tuh bacanya tuh bersambung jadinya wama gitu kan. Atau dalam ayat lain misalnya apa ya? Jadi ini hamzah wasal. Jadi kalau kayak gini, kalau dalam satu kata dia tuh dibaca irji'i. Jadi kalau di huruf ketiganya ini harokat kasroh, maka hamzah wasal itu dibaca i, dibaca kasroh irji'i. Jadi kalau misalnya huruf ketiganya berharokat fathah, misalnya ini. Harokat fathah juga dibaca i, iftaha, iftah. Tapi kalau misalnya ada katanya yang harokat ketiganya domah, misalnya apa ya? Dia kalau ada yang harokat ketiganya domah, apa huruf ketiganya domah, nah maka pertamanya dibaca domah juga gitu. Walaupun dia tuh nanti hamzah wasal. Lanjut, Rafkah. Kok yang udah boleh buat apa bal? Bagusnya bareng gitu kan. Masa ditinggalin teman-teman. Kalau mau diskusi mau ngobrol. Coba.
indallah Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina Allah innad dina nah, dengan din tapi dina innad dina nah, innad dina indallah saya pandu ikut ya. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallah. Indallahul Sabar, tenang. tegang. Santai, tenang. Coba saya satu. Innad dina. Innad dina indallahi Hil Islam. Ya. Innad dina indallahi Indallahi. Innad dina indallahil Islam. langsung Islam. Ya, jadi hamzah wasl jadi dia akan lanjut gitu. Oh iya. Coba lagi. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma Nah, tadi juga oh iya. dijelasin. Wa mahtalafa ulati. Wa makhtalafa alladhina utul kitab. Wa mahtalafa Wa makhtalafa alladhi. Jadi yang kayak hamzah wasl atau yang kayak dhammah tuh enggak dibaca. wa mahtalafa allazina utul kitaba illam min ba'di maja'ahumul Lupa saya. Wa may yakfur bi ayati wa may yakfur bi ayatillah wa may yakfur bi ayatillah fa innallah saribul hisab. Coba wa may yakfur bi ayatillahi fa inna allaha saribul hisab. Nanti insyaallah untuk akang mungkin ada ini ya mana kekhususan gitu ya dia bagus ya. Itu kalau kan saya telat ya penilaian Apa? kan saya telat sebulan Oh enggak, cuma sehari doang kan. sehari doang. Jadi Kemarin berarti belum ada. Enggak ada. Jadi cuma sekali seminggu. Oh ya kan itu kalau telat gimana tuh? Enggak apa aman. Jadi antum kan cuma kosong satu nih. Nanti diganti hari lain nanti. Oh iya. Kasih ya. Soalnya takut kurang nilai TS. Enggak aman tuh. Ini apa namanya? La takhaf 'anil haya li'anna Allah ya'murukum. Jadi jangan takut tentang kehidupan ini karena Allah yang mengatur hidup. Allah yang mengatur segala hidup. Ya. Kasih ya. Yap. Ini Alwan. Mana Rian? Dari mana? Dari kantin bang, lupa. Soalnya tadi keluar dari kita cepat engkau teh. Kantinnya nggak lupa. Gak
19 ya? Ya ya 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahi Islam. Inna dina indallahil Islam. Islam ya. Inna dina indallahi Islam. Dengan hihi. Nanti datang pula kuntilanak. Inna dina indallahi Islam. Jadi yang Allah hi-nya itu langsung masuk ke hil Islam. Inna dina indallah Islam. Coba. Apa namanya? Lanjut. Inna dina indallahil Islam. Islam. Inna dina indallahil Islam. Yes. Wa mahtalafa ulazina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bainahum wa ma yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'u hisab. Sadaqallahul adzim. Apa? Bisa. Januar. Ya Rehan, ini mau tanya tokoh favorit Rehan siapa? Tokoh Ronaldo, Pak. Kan menginspirasi ya. Lain di bola aja. Oh, di Islam. Ya gak apa, bagus juga. Saya menginspirasi Bang, main di sepak bola aja. Paham. Kalau di Islam siapa? Islam, Aiman. Bandel tapi oke. Kalau ini tokoh agama sekarang, misalnya Ustadz siapa gitu? Kalau Ustadz yang terfungsi, saya nggak terlalu ngikutin Bang, tapi paling di kampung Pak Haji. Oh, Haji di kampung saya. Soalnya kan kebanyakan sekarang di internet, Ustadz di internet. Kita kan nggak bisa menilai langsung ya Bang. iya, yang nggak Takut bisa. salah juga. Iya. Sip. Kalau ini Alek, tokoh favorit lah. Ali. Hah? Ali. Si Ali. Oh Ali. Sama ini Ali Jaber. Oh saya. Almarhum. Itu sih sedih sih Mas meninggal. Iya sih. Saya pas dengar kabar beliau tuh tidur aja nggak bisa gitu. Nangis kan sama. Iya. Soalnya tiap puasa kan seru tuh lihatnya. Nah, ayo coba baca ini apa? Anwar ayat 19. 16. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana Innal ayat 19. Oh, 19. Innal ladzina indallahi Islam. Innad dina. Innal ladzina Bukan nalladzi. Innad dina. Innad dina indallahi Islam. Wa ma ikhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu humul ilmu baghiya bainahum wa man yakfur bi ayat wa ma yakfur
فإن الله سريع الحساب وإن Sudah. Udah cukup. صدق الله العظيم. Sip. Lindan. Ayat 19. 19. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أدينا Innad dina. Oh ini Inna dina inda Allahi. Ini bukan doa hebat ya? Bukan. Jadi Inda Allahil Islam. coba ulang lagi. Innad dina indallahil Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Wa Makhtalafa allazina utul وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ini berarti sukuna ومن يكفر وما يكفر بآيات الله فإن الله شريع الحساب فإن الله سريع الحساب شريع Sari'ul hisab. Ya. Masih ya? Ya. Ya, mungkin itu aja ya karena bentar lagi ini Jumat gitu. Di insyaallah nanti Rehan sama Alek ada pengkhususan. Dan terakhir ini dulu mau tanya Rehan Islam apa lagi Rehan? Hah? Islam itu apa gitu? Islam sebenarnya Islam Agama lain juga agama. Ya, Islam itu apa gitu? Kan orang punya jawaban berbeda gitu. Kalau Adrian tadi Islam itu kesempurnaan, kedamaian gitu kan. ya agama yang paling sempurna. Itu. Di agama lain enggak? Kalau menurut saya enggak, Pak. Ya. Alek, Kalau sama-sama. Pedoman hidup. Gimana tuh pedoman hidup dulu? Gimana pedoman hidup yang gimana? Yang mengarahkan kita di jalan yang benar, mengajarkan kita semuanya. Jadi Agama. sip. Oke, kita tutup sharing kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Semoga Allah kuatkan keimanan kita di saat dimana kita nih sekarang digempur, diserang keimanan kita oleh orang-orang yang menyerang Islam itu sendiri. Maka di saat ini kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dan memohon kepada Allah agar Allah kuatkan keimanan kita semuanya. Kita berdoa teman-teman. Ya Rabbi, Allahumma
Allahumma rizqni Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin rabbal alamin. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.